Pemirsa kembali lagi di The Rooftop. Dan seperti janji kita tadi bahwa kita akan kedatangan Ustadz Gokil di segmen berikut ini. Beliau sering menemani jemaah pada saat umroh, pada saat haji juga ya Bu Dewi ya. Kalau gitu langsung kita sambut. Ini dia Ustadz Maulana. Boleh silakan Ustadz, nggak apa-apa. Silakan Ustadz, boleh di sini. Apa kabar Pak Ustadz? Pak Agus boleh di sana nggak apa-apa? Ya, siap. Oh iya. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Sehat alhamdulillah rabbil alamin. Ini Pak Ustadz boleh dibaca nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ini lagi ada permasalahan nih Pak Ustadz. Jadi umroh atau travel umroh ini memampang fotonya Mas Vicky Irama dan ternyata kita baru tahu juga kalau kloternya nggak berangkat-berangkat ya. Dilaporkan. Ini kita mau nanya nih sebelum menanya ke kasus, kalau sebenarnya nih ya artis kan lagi marak nih artis umroh bareng artis gitu. Itu sebenarnya pahalanya sama apa enggak sih Pak Ustadz? Ya hukumnya gimana sih? Sebenarnya gini, dalam al-ibadah innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niat. Justru jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW menegaskan tentang pelaksanaan haji umrah itu ada 3 yang datang menjadi tamu Allah. Yang pertama ada yang datang adalah untuk jadi pengemis. Itu jauh-jauh sebelumnya Nabi sudah ungkapkan itu. Kemudian yang kedua yang datang untuk dalam artian untuk berbisnis dan sebagainya. Tapi yang ketiga inilah menjadi tamu Allah. Ini persoalan jadi tamu Allah loh. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa ke sana. Makanya 4 kata labbaik di sini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. 4. Labbaik yang pertama, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang untuk memenuhi panggilanmu, untuk menjauhi laranganmu. Yang pertama ketaatan, yang kedua menjauhi larangan, yang ketiga adalah aku datang memenuhi panggilanmu untuk membantu orang. Nah, inilah penyelenggara umroh, penyelenggara haji, termasuk adalah artis-artis sebenarnya supaya memikat sebenarnya. Jadi kalau persoalan bahwa dia mau berangkat umroh dengan niat untuk bersama dengan yang dicintainya, saya rasa tidak ada masalah sepanjang niatnya betul untuk ibadah. Karena mohon maaf niat seseorang tidak ada yang tahu. Betul. Iya. Kasus seperti ini tuh sering terjadi nggak sih Ustadz? Maksudnya pernah nggak Ustadz mengalami kasus seperti ini? Karena bisa dikategorikan ini sebagai penipuan karena sudah ada yang melaporkan. Sebenarnya gini, yang namanya manusia ya, makanya terus terang ibadah pun bisa saja ada yang seperti ini. Kita tidak berburuk sangka ya. Mudah-mudahan semua yang menjadi penyelenggara itu sebenarnya tujuannya baik semua. Cuman mungkin mereka belum siap. Karena yang begini kan sebenarnya kalau hitung-hitungan, nauzubillah, jangan cari keuntungan lah deh. Pasti akan merugi karena ini kan melayani orang, dan sementara benda yang tidak bergerak kalau kita layani itu mungkin dia tidak bergerak. Tapi kalau yang bergerak manusia pasti tidak ada puasnya. Betul sekali. Tapi kalau mencari keuntungan lewat bisnis travel umroh itu sebenarnya nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Nggak apa-apa sebenarnya. Dalam artian yang sewajarnya, tanda kutip, jangan sampai malah seperti ini terjadi penipuan. Makanya jangan langsung mohon maaf membicarakan sesuatu mendahului kehendak Allah. Kadang-kadang gini, menjanjikan hotel yang nomor ini, tahu-tahu walau bisa jadi hotel itu sudah dibongkar. Dipindahin lagi kan di tanah suci kan ada pembangunan renovasi. Betul sekali. Yang pasti itu gimana cara memastikannya Ustadz? Sebenarnya kalau memastikan gini, sebaiknya travel itu ada izin. Tapi hati-hati juga. Yang kedua, usahakan ibaratnya tempat itu sudah pasti. Tadi pagi juga saya baru dapat ini ya, artinya baru tahu tadi pagi ini bahwa khusus warga yang mau mengecek resmian travel itu ternyata bisa di kecamatan kita ngecek. Kecamatan Setempat. Ya, di situ kita bisa lihat apakah travel ini resmi atau memang kategori atau kriteria utama itu adalah harus resmi terlebih dahulu. Mengenai masalah ini, mungkin SSC Group ini adalah travel resmi. Tetapi yang terjadi adalah mungkin karena mereka tidak mendapatkan apa-apa, entah suatu alasan apapun, saya nggak berani ngomong karena ini mengenai masalah hukum. Akhirnya mereka seperti melakukan penipuan. Padahal udah resmi, udah kenal, udah dicek, udah pernah berangkatin, tapi terjadi penipuan seperti ini. Nah,
untuk kasus-kasus yang seperti ini tuh sebaiknya Gimana? calon jamaah itu seperti apa ketika uang mereka sudah masuk? Gini. Sebenarnya ibadah itu adalah panggilan Allah. Oke. Kita ini tamu. Ibaratnya mohon maaf ya, saya tidak berada di pihak yang mana. Sebenarnya kita sebagai jamaah, saya kan jamaah juga jatuhnya. Kalau ada seperti itu ya sudah. Ibaratnya kita kembalikan kepada hukum, kepada aturan yang sudah diaturkan. Kalau mohon maaf bisa jadi, ini kita berbaik sangka ya, bisa jadi itu ditunda, terus jamaahnya nggak sabar. Kan bisa jadi seperti itu. Ada kuota yang belum turun lah, kuota ada tapi tiketnya nggak ada, tiket pesawat kan penuh-penuh harus dicarter. Kayak kadang-kala hotelnya dia ada tapi hotelnya nggak punya. Karena pesawatnya nggak ada. Pesawatnya mogok. Pesawat mogok. Mogoknya di atas lagi. Gimana sih Bapak? Nggak bisa jadi. Karena pernah juga saya bukan artinya memberangkatkan ada jamaah saya, bukan berarti saya punya. Enggak, cuma memberangkatkan. Cuma keluarga saya sendiri terus tinggal di Jakarta selama 3 malam loh. Dengan alasan pesawatnya rusak. Itu bisa jadi. Saya malah datang ke sana menjelaskan, sabar, yang namanya tamu, kita sabar. Ini kita lagi diuji oleh Allah, apakah tingkat kesabaran kita gimana? Apakah kita emosi atau tidak? Ini sebenarnya diuji. Tapi terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Namun sebelum kita lanjut lagi ngebahas tentang travel, umroh dan juga haji, kita ada seseorang, kalau nggak salah dia masih saudaraan dengan unta. Eksotis. Eksotis sekali. Iya. Langsung aja kita sambut ini dia orangnya. Ipul. Ya, Ipul. Jaketnya. Saipul. Assalamualaikum. Bajunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bajunya keren loh. Mari kita lihat dulu. Ini tahu nggak yang pakai jaketnya Justin Bieber? Ini baju kayak begini yang pakai Chico Jericho. Udah kalau gitu tepuk tangan buat Ipul. Aduh, pakai masukin tangan lagi ke kantong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus penipuan sekarang itu makin banyak ya. Mulai dari penipuan kuis, penipuan undian, bahkan sampai penipuan SMS. Teman saya pernah kena penipuan SMS, mama minta pulsa. Tapi untungnya dia nggak rugi. Soalnya yang minta pulsa itu papanya, bukan mamanya. Tapi yang lagi ramai sekarang itu kasus penipuan umroh. Jadi ada anggota jemaah yang daftar dari tahun 2013 dan sampai sekarang belum berangkat umroh. Menurut saya sih ya, coba itu periksa dulu, beneran nggak daftarnya. Takutnya bukan daftar umroh, malah daftar anggota BPJS. Dan katanya pihak travel umroh ngasih alasannya nggak jelas. Kalau ditanya jawabannya macem-macem. Katanya belum dapat tiket pesawat, terus cuacanya lagi buruk, unta-unta diharap lagi pada liburan, macem-macem lah jawabannya. Terus ada lagi nih, ntar napas dulu. Kenapa kok keselak? Iya keselak. Keselak apaan? Selok ini. Selak jakun ya? Angin. Terus ada lagi apa ya? Ya sampai mana tadi ya? Ya Allah, sampai lupa. Aduh, gimana? Aduh. Ini kan kasihan ya, kasihan para anggota jemaah yang nggak jadi berangkat. Malu sama tetangganya. Udah pamit malah nggak jadi. Takutnya ada yang nitip air zam-zam. Tapi karena nggak jadi, akhirnya dikasih air ponari. Padahal kan mereka udah bayar sekitar 30 juta ya. Tapi nggak jadi berangkat. Saya curiga jangan-jangan uangnya dipakai buat hal lain. Misalnya buat DP motor, beli perhiasan, atau yang lebih parah, uangnya dipakai buat liburan. Liburannya kemana? Ke Arab juga akhirnya.
Tapi sekarang saya ini mau bagi-bagi tips biar nggak ketipu kalau mau umroh. Bagi tips gayanya. Biasanya kalau chef bagi-bagi resep karena dia chef suka Iya, masak. iya. Bagi tips penjual motor karena emang profesinya udah berjualan. Betul. Sering umroh ya? Iya, gitu. Udah pernah? Belum. Sering umroh apa sering nipu orang umroh? Oh enggak, ada dua-duanya. Kalau gimana kalau mau bagi tips kan minimal udah pernah Mu. Tapi kan denger-dengar dari cerita orang juga. Oh iya. Jadi boleh. Niatnya baik kata Pak Ustadz. Niatnya baik. Tergantung niat ya Pak Ustadz. Ya, Boleh baik. Insya Allah. Karena ada orang yang berangkat umroh walaupun dia dapat pahala umroh, dapat pahala haji, walaupun dia tidak berangkat. Mau tahu? Mau Apa tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Tahu. Membahagiakan orang. Itu. Tips pertama adalah Ya. pastikan Anda beragama Islam. Tips kedua, pastikan fasilitas yang Anda dapat di sana. Jangan sampai udah bayar mahal-mahal tapi pas di sana makannya di warteg. Kemana-mana naiknya unta. Tips ketiga, pastikan penginapan. Jangan sampai ya, takutnya udah sampai di sana. Karena kan penginapan di sana susah ya, nyari penginapan di sana susah. Takutnya udah sampai sana gitu ya. Udah nyampe sana tidurnya malah di depan toko orang. Tidurnya pakai bungkus mie instan lagi. Nih, tips terakhir nih. Tips terakhir. Pakem nih pasti. Pastikan tanggal berangkat dan pulangnya. Jangan sampai Anda berangkat umroh sekarang, pulangnya besok. Cuma sehari di sana. Aduh. Ya udahlah. Terima kasih, saya Saiful. Selamat malam. Terima kasih Ipul, tepuk tangan buat Ipul. Bang Vicky. Benar, orang kalau membagi kebahagiaan tuh insya Allah pahalanya balik ke Iya dia dong, lagi ya. Bang Vicky juga terima kasih banyak ya udah hadir Ya, di sama-sama. Ya rooftop Allah, ya bareng sama kita. Rahman. Atum juga terima kasih banyak, semoga Makasih acaranya banyak, cepat makasih, selesai. Ustadz tetap di sini aja dulu. Oh, begitu? Iya, karena nanti akan ada treatment khusus untuk Ustadz. Ya dong, sekali-kali kita memberikan kejutan, surprise. Betul sekali. Apa surprise-nya kita lihat nanti. Karena kita punya item dark room. Stay di rooftop.